5 WNI, 3 diantaranya wartawan, diculik Israel saat berusaha menembus blokade Gaza dengan kapal-kapal aktivis dunia. Rupiah terus melemah, warga ramai-ramai tukar dolar ke money changer. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pasukan Zionis Israel mencegat armada bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Angkatan Laut Israel menahan ratusan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. 5 diantaranya merupakan relawan dan jurnalis asal Indonesia. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang tengah berlayar di perairan Siprus sekitar 200 mil menuju Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel menangkap sekitar 100 aktivis dan memindahkan mereka ke kapal militer Israel yang berfungsi sebagai penjara apung. Para aktivis selanjutnya dibawa menuju pelabuhan Asdod. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal agar aktivis segera berbalik. Sementara itu, dari ratusan aktivis kemanusiaan yang mencoba menembus Gaza, 5 diantaranya merupakan warga negara Indonesia, yaitu Bambang Nuroyono, jurnalis yang berada di kapal Bolaris. Sementara itu, Andre Prasetyo, Taudi Badai, Heru Rahendro merupakan jurnalis yang berada di kapal Osgurluk. Aktivis kemanusiaan Andi Angga yang berada di kapal Joseph juga ikut diculik. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Kementerian Luar Negeri RI mengecam penangkapan aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Kemenlu terus melakukan komunikasi untuk memantau kondisi 5 WNI yang kini ditahan pasukan Zionis Israel. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus-menerus mencetak rekor terburuk sepanjang masa. Kemarin bahkan menembus 17.668 per dolar Amerika. DPR RI memanggil Bank Indonesia untuk meminta penjelasan. Rapat Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia Senin siang kemarin diwarnai ketegangan. Anggota Komisi 11 Primus Yustisio mendesak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur karena dinilai gagal menjaga nilai tukar rupiah. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. DPR RI mempertanyakan kinerja Bank Indonesia setelah rupiah terus-menerus mencetak rekor terburuk sepanjang masa. Senin kemarin, nilai tukar rupiah menembus 17.700 per dolar Amerika. Meski dicecar Komisi 11, BI mengaku optimistis nilai tukar rupiah kembali stabil memasuki bulan Juli 2026. Melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar, yaitu April, Mei, Juni, insya Allah rupiah sangat berpotensi untuk menguat. BI yakin dengan instrumen stabilisasi yang dimiliki Bank Indonesia, nilai tukar rupiah di tahun ini bisa mencapai target 16.200 hingga 16.800 rupiah per dolar Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dolar makin perkasa terhadap rupiah, transaksi di gerai penukaran valuta asing atau money changer semakin ramai. Ada Yasmin Atania di money changer di kawasan Jakarta Pusat. Selamat siang Yasmin. Saat ini lebih banyak warga yang jual dolar atau beli dolar, Yasmin? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami untuk saat ini lebih banyak masyarakat yang hendak menjual dolarnya kepada pihak money changer untuk ditukarkan dalam bentuk rupiah.
Pasalnya seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, money changer ini kini dipadati oleh warga yang hendak melakukan penukaran ataupun transaksi penukaran begitu. Berdasarkan informasi yang kami terima untuk hari ini 19 Mei 2026 untuk kurs beli dolar Amerika Serikat berada di angka Rp17.720 per 1 dolar. Artinya bagi masyarakat yang hendak menjual dolar yang dimilikinya akan dihargai di angka tersebut. Sementara untuk kurs jual maksud kami atau harga yang harus dibayar oleh masyarakat yang hendak membeli dolar saat ini berada di angka Rp17.770 per dolarnya. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak money changer, ini sudah sekitar 1 minggu terakhir aktivitas transaksi penukaran di sini terpantau meningkat. Banyak yang masyarakat yang menukarkan dolar yang dimilikinya ke rupiah begitu ya, namun juga ada masyarakat yang datang untuk membeli dolar untuk berbagai kebutuhan seperti untuk bisnis ekspor impor, kemudian pendidikan dan juga untuk kebutuhan pergi ke luar negeri. Perlu diketahui juga Wiki dan juga pemirsa, dari pemerintah juga disebut telah menggelontorkan dana sekitar 2 triliun rupiah per harinya untuk ke pasar obligasi. Langkah ini dilakukan untuk tetap menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia sekaligus menahan tekanan agar nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak semakin melemah. Wiki. Baik, Yasmin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, harga sejumlah bahan makanan naik jelang Idul Adha, tapi para ibu tidak habis akal untuk menyiasatinya. Uang belanja terpaksa harus dipas-pasin demi tetap bisa belanja. Lalu bagaimana caranya? Berikut adalah laporan Amrina Rida. Halo pemirsa, selamat pagi. Nah, kali ini saya lagi ada di Pasar Palmerah. Saya mau nyari pembeli gitu ya. Hari ini beli apa aja in this economy dan dapat apa aja. Nah, kita cari ini kebetulan di samping kiri saya. Nih pemirsa, sedang aja kayaknya ibu-ibu begitu ya, warga-wargi Palmerah yang sudah belanja banyak banget. Kita langsung samperin. Selamat pagi, Ibu. Oke, Ibu minta waktunya sebentar ya, Bu. Ya, Bu, kenalan dulu. Nama saya Rida. Ibu namanya siapa, Bu, kalau boleh tahu? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Iya. Oke. Nah, ini kita liatin juru kamera kami, liatin dulu belanjanya. Ini Tempe, Bu. Tempe Wah, ya. banyak banget. Tempe. Ini tempe. Ini Oke. ada brokoli, percapcaya nih, buat capcay-capcay itu. Buat Brokoli, capcay, wortel, buncis ya, ya, Bu, buncis ya. Ini Ya. Ibu beli tempe sebanyak ini nih, ada 5 nih. Ini dapat harga berapa, Bu? 5.000 satu potongnya. Kayaknya biasa aja Lagi sih. normal ya? Normal aja, 5.000-an aja. Ini saya lihat ada cabai nih yang biasanya Ini mahal. mahal nih, Berapa, Bu? tapi ini aku beli 5.000 doang. Oke, ada bawang. bawang. Boleh liatin ke kamera satu, Bu? Kayak gini aja nih, 10.000 apa berapa ya ini? Ya 10.000. Oke, ini kalau kita lihat gitu ya, harga-harga bahan-bahan kadang tuh naik. Ini juga nanti menjelang Idul Adha naik. Nah, kalau Ibu biasanya ngakalinya gimana sih? Misalnya beli kayak gini, Bu, Oh gitu. ngakalinya Ya kita biasanya belinya 2-3 hari sebelumnya. Kalau bumbu-bumbu stok, ya 2-3 hari sebelumnya kita beli. Kalau ada kulkas ya taruh di kulkas gitu ya. Kacang panjang, kita kan biasa bikin sayur kacang panjang, tahu apa segala 2 hari sebelumnya. Ya biasanya kayak gitu aja sih, kita mensiasatinnya udah gitu aja. Nah pemirsa, ini dia ternyata belanjaan dari warga-wargi Palmerah ya, Bu. Iya. Ya. Hari ini dari Palmerah, saya Amrina Rida dengan juru kamera Ahmad Putra dan juga Ibu siapa, Bu? Bu Yanti. Ibu Yanti. Sampai jumpa, dadah.